Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Tren Handphone. Saya doakan semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan dua brand yang sama-sama keluar di akhir bulan November, yaitu Oppo A95 dan Vivo V23e. Sebelum kita lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk kedua handphone ini dari segi harga selisih Rp400.000. Untuk Oppo A95 RAM 8GB dan ROM-nya 128GB di harga 4 juta. Sedangkan Vivo V23e RAM 8GB dan internal 128GB di harga Rp4.400.000. Selisih Rp400.000 itu cukup lumayan besar ya, dengan kategori RAM dan penyimpanan yang sama. Kita masuk ke segi desain belakang. Kedua handphone ini sama-sama menggunakan back cover bahan polikarbonat, dan desainnya ini bebas sidik jari atau tidak membekas lah, jadi nggak gampang kotor. Untuk V23e yang bebas sidik jari warna Sunshine Quartz atau warna biru, sedangkan warna Moonlight Shadow atau warna hitamnya masih glossy. Nah, untuk Oppo A95, dia juga anti jamur seperti bintik-bintik putih akibat kelamaan pakai silikon yang jarang sekali dibersihin. Untuk Vivo V23 ini saya belum ada info apakah dia anti jamur atau tidak. Untuk kalian yang tahu, boleh komen di kolom komentar. Untuk kedua handphone ini juga warnanya lebih ke matte, jadi desain seperti ini sama-sama nggak terlalu licin sih. Dan akses fingerprint pun sama-sama di layar atau biasa disebut screen fingerprint. Dari kedua desain handphone ini, saya lebih tertarik ke Oppo A95 karena lebih mewah, dan desain seperti ini kayak di Reno 5 atau di Reno 6 yang harganya di 5 jutaan. Kemudian dari bagian desain depan, layar Oppo A95 memiliki ukuran layar 6,43 inch AMOLED Full HD Plus di 1080x2400 pixel dan rasionya di 90,8%. Dengan konsep layar sudah pansol display. Refresh rate-nya hanya di 60 Hz saja. Sedangkan Vivo V23e memiliki ukuran layar 6,44 inch AMOLED Full HD Plus di 1080x2400 pixel dan rasionya di 90,37%. Dengan konsep layar masih waterdrop screen dan refresh rate-nya hanya di 60 Hz juga. Untuk V23 ini ada perlindungan layarnya, yaitu Scott Sensation Up. Untuk layar Vivo lagi-lagi masih menggunakan waterdrop screen, padahal di Oppo harga 2,5 itu sudah pakai pansol, tepatnya di Oppo A54. Sedangkan di Vivo layar pansol paling murah itu di harga kurang lebih ya 8 jutaan, tepatnya itu di seri X60 lah. Untuk layar saya lebih milih Oppo A95 karena lebih kekinian. Untuk RAM dan penyimpanan, kedua handphone ini sama-sama dibekali RAM 8GB dan ROM 128GB. Bedanya, extended RAM Oppo A95 ini mampu di 5GB. Jadi total RAM-nya 13GB. Sedangkan Vivo V23e hanya mampu di 4GB, jadi total RAM-nya 12GB. Untuk operasi sistemnya, Oppo A95 menggunakan Android 11 dan ColorOS 11.1. Sedangkan Vivo V23e menggunakan Android 11 dan PhanTouchOS 12. Untuk prosesor, Oppo A95 menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon seri 662 dengan clock speed 2.0 GHz. Sedangkan Vivo V23e menggunakan prosesor MediaTek Helio G96 dengan clock speed 2.0 GHz. Untuk skor Antutu yang dihasilkannya, Oppo A95 ini menghasilkan di angka 182 ribuan, sedangkan Vivo V23e menghasilkan di angka 272 ribuan. Untuk Vivo V23e lebih unggul skor Antutunya dibandingkan dengan Oppo A95. Dari segi performa, saya lebih milih ke Vivo V23e. Karena prosesor Qualcomm Snapdragon di seri 662 di Oppo harganya 3.400.000. Itu sudah dipakai, harganya lebih murah kalau patokannya dari segi prosesor ya. Lanjut ke kamera. Untuk kamera belakang, Oppo A95 dibekali dengan triple kamera, 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera depth sensor, dan 2 megapiksel makro. Sedangkan Vivo V23e dibekali triple kamera, 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel super wide angle, dan 2 megapiksel makro. Untuk kamera belakang, Vivo V23 ini lebih unggul, tapi coba kita lihat hasilnya. Ini perbandingan kamera belakang Oppo A95 dengan Vivo V23e. Kalian boleh nilai dari segi warna, cahaya, kestabilan, dan detailnya.
Di bagian kamera depan, Oppo A95 dibekali dengan 16 megapiksel, sedangkan Vivo V23e dibekali dengan 50 megapiksel. Untuk resolusi, kamera depan Vivo V23e lebih unggul. Coba kita lihat hasil perbandingannya. Ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps. Tadi untuk Vivo V23e kamera belakangnya itu mampu di 1080x60 fps ya. Untuk pengecasan, Oppo A95 dibekali 33 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Sedangkan Vivo V23e dibekali 44 watt dengan kapasitas baterai 4050 mAh. Untuk pengecasan, Vivo V23e pasti lebih cepat karena kapasitas baterainya lebih rendah dan wattnya pun lebih tinggi. Tapi untuk kalian yang butuh baterai lebih hemat, dengan 5000 mAh 33 watt ini udah lebih dari cukup sih Oppo A95. Jadi handphone mana yang paling bagus dan rekomen untuk kalian? Menurut saya tergantung selera dan kebutuhan kalian ya. Kalau yang suka dengan desain dan layar kekinian, saya sarankan ke Oppo A95. Selain desain dan layar, Oppo A95 juga udah IPX4, jadi lumayanlah anti cipratan air. Tapi untuk kalian yang suka dengan kamera dan hasilnya lebih stabil, saya sarankan ke Vivo V23e. Selain kameranya yang lebih unggul, pengecasan Vivo V23e lebih cepat, jadi nggak nunggu terlalu lama buat ngecas handphone. Ketika saya tes game Mobile Legends, untuk Oppo A95 ini dia mampu di mode ultra, sedangkan Vivo V23e hanya mampu di mode tinggi saja. Walaupun modenya hanya di tinggi saja, chipset MediaTek Helio G96 ini saya dapat info sudah support di layar 120Hz dan meningkatkan hasil foto. Chipset ini juga pertama kali Vivo pakai di seri V23e. Beda dengan Oppo A95 yang masih pakai chipset Snapdragon seri 662 yang sudah ditanemin di seri tengah yaitu Oppo A74. Dan kalau saya perhatiin, Oppo A95 ini hampir mirip dengan A74. Bedanya yang signifikan yaitu sudah NFC, desain belakang, dan IPX4. Dari segi kenyamanan ketika digenggam, Oppo A95 ini terasa lebih nyaman lah karena bezelnya didesain agak melengkung. Beda dengan V23e yang desainnya lebih ke persegi. Dan itulah perbandingan atau compare Oppo A95 dengan Vivo V23e menurut versi saya pribadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terus support channel saya dan jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.